Dilanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Yenisehir, Frek mulai membagikan senjata kepada semua tentaranya yang menyamar. Kemudian mengatakan, "Wahai prajurit pemberani, kalian di sini untuk menumpahkan darah di Yenisehir. Dengarkan aku baik-baik. Saat Kantakouzenos bergerak, kita akan menyerang tentara di barat dan membuka jalan untuk Olof. Kalian, komandan, ketika Olof tiba, kalian akan menyebarkan tentara kalian ke seluruh kota. Tapi awasi mentionnya. Jika ada yang pergi, bunuh mereka." Tidak lama seorang pria datang memasuki toko seraya berkata, "Kami mengikuti semua orang seperti yang Anda perintahkan, Nyonya. Pangeran Aladin ada di rumah Kadi, dan yang lainnya ada di mansion." Mendengar ini, Frek mengatakan, "Aku akan meminum darah mereka semua." Di samping itu, Kantakouzenos dan para tentaranya sudah tiba di Yenisehir. Kemudian bertanya kepada Aktemur, "Berapa lama kami akan menunggu, Shobashi Aktemur Bey?" Dan Aktemur menjawab, "Kami akan membiarkanmu masuk saat Malun Hatun menyetujuinya, Kantakouzenos. Ketidaksabaran bukanlah hal yang baik. Jangan mempertanyakannya." Tidak lama seorang Alpen datang seraya berkata, "Shobashi, Malun Hatun sedang menunggu Kantakouzenos." Kemudian Aktemur mempersilahkan Kantakouzenos memasuki mansion. Di dalam hatinya, Kantakouzenos berkata, "Aku akan menumpahkan darahmu terlebih dulu ketika aku merebut kota ini, Shobashi. Takdirmu akan sama dengan ayahmu." Sementara itu, Aisei bersama Alpennya mendobrak pintu toko milik Martha. Dengan terkejut, Frek bertanya, "Aisei Hatun, apa yang terjadi?" Namun Aisei bertanya, "Mengapa kamu mengunci pintumu di siang hari, Hatun?" Dan Frek menjawab, "Aku takut. Ledakan. Selalu ada insiden di kota. Karena itulah aku menguncinya." Kemudian Aisei memerintahkan Alpennya untuk menggeledah. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian Frek bertanya, "Akankah kamu mengatakan sesuatu? Apa yang kamu cari?" Dan Aisei menjawab, "Ada pengkhianat, Martha. Kami mencari jejak. Buka mata dan kupas telingamu. Alpen, kita pergi." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan toko. Hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Frek menyembunyikan para tentaranya di ruang rahasia. Kemudian mengatakan, "Mereka mengawasi kita. Buat gerakan kalian dengan sesuai." Sementara itu, Aktemur membawa Kantakouzenos menemui Malhun di ruang utama. Kemudian Malhun mengatakan, "Seorang tamu yang diberkati membawa berita, Kantakouzenos, katakan padaku." Namun Kantakouzenos bertanya, "Apakah Osman Bey belum datang? Aku membawa hadiah." Dan Malhun menjawab, "Dia tidak datang, tapi dia mengirim kabar." Lalu Kantakouzenos bertanya, "Bagaimana itu datang?" Dan Malhun menjawab, "Osman Bey ada di Marmaracik." Mendengar ini Kantakouzenos mengatakan, "Aku tidak mengerti." Kemudian Malhun mengatakan, "Biar aku jelaskan satu persatu. Marmaracik sekarang menjadi milik Osman Bey. Dia mengambilnya dari musuh kami, Olof. Kenapa kamu terkejut, Kantakouzenos? Berbahagialah." Mendengar ini membuat Kantakouzenos hanya terdiam. Sahabat kita beralih ke Marmaracik. Melihat bendera Kai terbentang di dinding benteng, membuat mereka tersenyum bahagia dengan terus-menerus mengucapkan syukur kepada Allah. Tidak lama Konur datang bersama Tulhan Alp. Kemudian mereka saling berpelukan dan menanyakan keadaannya. Bukan hanya itu, Turgut dan pasukan Alpennya datang membawa Komandan Remos dan Dorik sebagai tawanan. Kemudian Osman mengatakan, "Remos, anjing-anjing di pintu menyebabkan semua masalah. Dengarkan aku baik-baik. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku mengatakannya." Kemudian Osman menghampiri Dorik seraya berkata, "Sekarang katakan padaku, sehingga aku akan mengambil kepalamu dengan cepat." Lalu Dorik bertanya, "Apa yang kamu ingin aku katakan padamu? Bagaimana kami menggerebek desa? Atau bagaimana kami membunuh orang-orangmu? Atau
bagaimana kami membunuh Batur? Atau bagaimana kami menyalahkanmu? Ini akan menjadi pertempuran terakhirmu, Osman." Dan Osman mengatakan, "Kau akan selalu menyerang, tapi kami akan menjadi orang yang mengalahkanmu. Kau pikir ini pertarungan terakhir? Hah? Ini adalah pertarungan antara hak kebenaran dan kepalsuan. Itu akan ada selamanya, tapi kau tidak akan melihatnya." Kemudian di hadapan semua alpennya, Osman menebas kepala pria itu hingga membuatnya mati di tempat. Menyaksikan itu, mereka semua terus-menerus melafazkan takbir Allah. Kemudian Osman mengatakan, "Remos adalah komandan yang baik, dan dia tahu yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Allah memainkan permainan ini. Sekarang, bawa dia ke penjara bawah tanah. Dia memiliki hal-hal untuk dikatakan kepadaku." Kemudian mereka pun membawa Komandan Remos ke penjara bawah tanah. Tidak lama seorang Alpen datang seraya berkata, "Beim, Olof datang. Mereka sangat ramai." Mendengar ini, Osman memerintahkan semua Alpennya untuk bersiap. Dan begitu mereka tiba, tanpa menunggu lama lagi, Boran dan Alpen lainnya menghujani mereka dengan tembakan panah dari atap dinding hingga membuat Olof dan anak buahnya tidak bisa berkutik. Sahabat, kita beralih sejenak ke Yenisehir. Di hadapan Syekh Edebali, Aladin mengatakan, orang-orang kafir menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Orhan juga mengatakan, tidak mungkin ada persatuan di dunia Islam. Mongol dan tentara salib menyerang dari sisi yang berbeda. Lalu Aladin mengatakan lagi, mereka menyerang dan kami bertahan. Orhan juga mengatakan, kami tidak bisa mentolelirnya. Bagaimana kami bisa membuat nyaman diri kami sendiri, Syahim? Dan Syekh Edebali menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menyukai orang-orang yang berusaha. Segala sesuatu di alam semesta berada dalam keadaan ada. Sungai mengalir, siang menjadi malam, malam menjadi siang, musim berganti, bulan menghilang, matahari terbit. Oleh karena itu, Rabbi selalu menyukai tindakan dan kebangkitan. Untuk itu, seorang muslim harus selalu kuat dan bertindak. Bekerja itu penting, kawan. Itu sangat penting, teman-teman. Jika dunia Islam lupa cara bekerja, maka kita harus mengobarkan api perjuangan di hati. Lalu Orhan bertanya, bisakah kita membuat yang kejam berlutut? Dan Syekh Edebali menjawab, insya Allah. Lalu Aladin bertanya, apalagi yang harus kita lakukan, Syahim? Kemudian Syekh Edebali menjawab, surat Taubah menjawab pertanyaan ini. Hai orang-orang yang beriman, ada apa denganmu? Sehingga ketika kalian diminta untuk maju di jalan Allah, kalian berpegang teguh pada tanah. Persatuan kita dirugikan. Apa nasihat Allah, Pangeran Aladin? Dan Aladin menjawab, Allah memerintahkan dalam surat Taubah, jika kau tidak maju, dia akan menimpamu dengan siksaan yang pedih dan menggantikanmu dengan orang lain. Kau tidak menyakitinya sedikit pun. Lalu Syekh Edebali bertanya kepada Orhan, siapa yang Allah cintai, Pangeran Orhan? Dan Orhan menjawab, Allah berfirman dalam surat Asy-Syaff, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, seolah-olah mereka adalah tembok kokoh yang direkatkan dengan timah cair. Mendengar ini Syekh Edebali mengatakan, Masya Allah untuk kalian. Kalian terus membuatku berbicara, tetapi kalian memiliki jawaban atas pertanyaannya. Dengan demikian, kita tidak akan kalah. Kita akan bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan tempatkan para pejuangmu yang gagah berani untuk berperang bagimu yang menyerang musuh di pagi hari dalam situasi yang sulit. Bantu mereka. Jangan biarkan para pemberani kami dipermalukan oleh musuh. Beri kami kemampuan untuk membuat orang kafir berlutut. Semoga dunia Islam bersatu melawan kekafiran. Semoga dunia Islam mendapatkan kembali kehormatannya dan menjadi saudara dan persatuan. Biarkan bersatu dan kuat. Amin ya Rabbal Alamin.
Sahabat kita kembali lagi ke Marmaracik. Di hadapan Olof, Osman menjatuhkan benderanya dan menggantikannya dengan bendera Turki. Melihat ini jelas membuat Olof sangat kesal seraya berkata, "Aku akan menggantung kepalamu di dinding itu." Dan Osman mengatakan, "Kau hanya berbicara, tapi aku melakukan apa yang aku katakan." Kemudian Osman melemparkan kepala Dorik ke hadapan Olof. Melihat ini jelas membuat Olof bertambah kesal, lalu mengatakan, "Tidak perlu bicara lagi. Mulai sekarang, kau hanya akan mendengar teriakan perangku, Osman." Dan Osman mengatakan, "Kau boleh berteriak sekeras yang kau mau. Benteng Marmaracik sekarang menjadi milik orang Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.